Ketika pemerintah tidak mampu dengan apa yang diucapkan oleh Presiden pada 15 Februari lalu, akan ada resiko di sana. Resiko apa? Resiko reputasi. Bahwa pemerintah akan dianggap tidak mampu melakukan stabilisasi. Stabilisasi harga, stabilisasi pasokan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nalar Al-Khair, peneliti Sigma P Indonesia. Kali ini kita akan berbicara terkait beras. Beras saat ini sangat langka ya di pasar. Terutama kalau teman-teman lihat di retail modern misalnya. Tetapi ini sebenarnya ada keanehan. Apa sih keanehannya? Bahwa data pemerintah berdasarkan prognosa neraca pangan di tahun 2024, itu di stok awal tahun 2024 ini kita punya stok beras itu sekitar 7,3 juta ton. Hal ini sebenarnya agak tidak masuk akal ketika stok yang begitu banyak, yang hampir kebutuhan 3 bulan dengan rata-rata per bulan 2,54 juta ton, kemudian saat ini harga dari beras sendiri itu melambung tinggi, kemudian langka pula di pasar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari hukum ekonomi ya, kenapa kemudian harga itu naik, itu terkonfirmasi bahwa ketika harga naik, berarti ada kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Nah, tetapi ini tidak kemudian berbanding lurus atau match dengan apa yang dikatakan pemerintah terkait stok prognosa neraca pangan 2024 yang diberikan ke pemerintah, yaitu 7,3 juta ton itu sendiri. Jadi, hukum permintaan penawaran itu sudah harusnya memperlihatkan bagaimana keadaan stok beras Indonesia. Langka, harganya naik. Jadi kalau kita misalnya mau berpikir kemudian apa sebenarnya yang terjadi. Presiden Jokowi pada 15 Februari lalu mengatakan bahwa 2 minggu ke depan dipastikan harga beras itu turun. Apakah mungkin ketika memang stok ini dipertanyakan? Karena kalau kita lihat terjadi kenaikan harga beras, kemudian yang mengindikasikan bahwa stok ini ada di mana, ketidakjelasan, profiling gagal dilakukan oleh pemerintah. Melihat apa? Retail modern untuk beras itu sendiri, itu sulit untuk dijumpai saat ini. Masyarakat sulit menjumpai beras dengan harga 13.900 untuk beras premium di retail modern. Di pasar tradisional masih bisa dijumpai, tapi bagaimana dengan harganya? Harga rata-rata menurut PIHPS dari Bank Indonesia, rata-rata harga beras di pasar tradisional itu di 15.400 per kilogram untuk medium 1. Tapi kalau kita lihat berdasarkan zonasi, karena pemerintah membagi zonasi untuk HET beras ini, baik medium, premium, ada zona 1, zona 2, zona 3. Jadi kalau misalnya kita lihat zona 1 aja, harga rata-rata per 19 Februari itu sudah mencapai 14.700 per kilogram untuk beras medium 1. Nah, kalau kita lihat ini, secara year on year, ini sudah naik 15%. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan HET yang notabene diatur oleh pemerintah. Selisihnya bisa 35%. Jadi pertanyaannya 7,3 juta ton itu real atau enggak? Dan keadaan saat ini menunjukkan bahwa kondisi itu tidak real. Kita harus memastikan apakah memang benar-benar stok beras itu memang ada atau tidak. Kalau memang kita mau menggunakan logika yang adil ya, dalam hal menilai apakah stok beras ini ada atau tidak, kita harus melihat lagi. Tahun 2023 saja, surplus dari produksi beras dibandingkan dengan konsumsi itu hanya 340.000 ton. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada 7,3 juta ton itu dari mana? Kemudian harga naik. Terus melihat produksi tahun ini seperti apa? Produksi di Januari sampai dengan Februari menurut data KSA BPS saja, itu tidak mampu mencukupi kebutuhan 1 bulan yang 2,5 juta ton itu sendiri. Tidak sanggup. Kenapa? Prediksinya di antara Januari sampai Februari itu, produksi hanya ada sekitar 2,3 juta ton. Sisanya dari mana kemudian? Makanya kemudian sekarang barang langka, barang sulit, harga naik. Bahkan di pasar tradisional ada barangnya. Tapi kemudian mahal. Ini juga kita harus
secara baik ya menilai bahwa apa sebenarnya kondisi yang terjadi. Tahun lalu produksi turun, ya jelas karena ada El Nino. Yang kemudian tidak serta-merta akibat El Nino tahun lalu bisa memperbaiki kondisi saat ini. Tanah itu sudah mengering, tanah itu perlu waktu untuk recovery, bagaimana dia bisa berproduksi lebih baik. Belum lagi ada kondisi lain, ada namanya petani-petani itu beralih dari yang awalnya tanaman padi, kemudian beralih ke tanaman hortikultura, palawija, dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi catatan bagaimana produksi dalam negeri. Apakah kita kuat dalam menopang kondisi ini? Beras itu masih produk karbohidrat konsumsi utama masyarakat Indonesia. Ini perlu diperhatikan. Ketika pemerintah tidak mampu dengan apa yang diucapkan oleh Presiden pada 15 Februari lalu, akan ada resiko di sana. Resiko apa? Resiko reputasi. Bahwa pemerintah akan dianggap tidak mampu melakukan stabilisasi. Stabilisasi harga, stabilisasi pasokan. Harga tidak bisa distabilisasi karena barangnya tidak ada. Kita harus melihat juga berapa sih sebenarnya stok Bulog. Pemerintah mengatakan per 16 Februari lalu ada 1,4 juta ton. Apakah 1,4 juta ton ini cukup kemudian? Kita harus melihat lagi. Belum lagi pemerintah punya program namanya Bantuan Pangan Beras yang telah berjalan sejak Januari 2024 ini untuk periode 2024 ini tentunya. Yang dibagikan ke 22 juta keluarga, per keluarga mendapatkan 10 kg. Artinya dalam periode Januari sampai Maret saja itu membutuhkan sekitar 660.000 ton beras. Kalau stok Bulog dikurangin itu, mampukah kita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya? Bagaimana ini kita menghadapi situasi Ramadan? Kita menghadapi setelah Ramadan akan ada Lebaran. Konsumsi umumnya meningkat di sana. Apakah masyarakat akan dihadapkan dengan kelangkaan beras terus-menerus? Menggerus daya beli. Kita udah tahu daya beli kita tuh dari konsumsi rumah tangga 2022-2023 itu turun. Dari awalnya di 4,9 menjadi 4,8 konsumsi rumah tangga di tahun 2023. Kalau beras sendiri itu lagi-lagi naik, bagaimana? Nggak akan bisa pulih seperti sebelum pandemi. Bagaimana kemudian masyarakat mengatur pengeluarannya? Ditekan lagi. Kejadian kenaikan harga itu bukan satu kali ini kita alami untuk komoditas pangan, misalnya beras. Kalau teman-teman ingat apa yang terjadi di 2022, 2023 pun, kita ingat bahwa ada kejadian minyak goreng sebenarnya di tahun 2022 itu. HET naik, barang langka, padahal kita produksi massal, kita produksi banyak sekali, kita produsen terbesar untuk minyak sawit. Tapi nyatanya kita kekurangan. Ujung-ujungnya apa? HET naik. HET naik, barang banyak. Begitu pula tahun lalu 2023. Kalau mau dilihat, harga gula HET-nya dinaikin. Beras premium pun dan beras itu sendiri itu tahun 2023 sudah dinaikkan. Kurang lebih sekitar Rp1.000 per kilogram. Apakah ini mau dinaikkan lagi? Ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan profiling pelaku-pelaku beras, baik produsen, tidak hanya petani, tapi juga industri berasnya, terutama ada penggilingan di sana. Nah, tetapi juga pedagang, terus pasar besar yang menampung beras seperti Cipinang, Karawang, ataupun pasar-pasar yang model serupa yang lain yang tersebar. Ini menjadi catatan kita. Harus ada profiling secara serius. Di mana stoknya, berapa stoknya. Selama ini mungkin hanya ada pernyataan dari perusahaan-perusahaan ataupun pedagang-pedagang sendiri, berapa stok mereka dan segala macam. Ya harusnya pemerintah meminta berapa sebenarnya beras yang mereka punya. Karena dari mereka juga salah satunya, ketika ada permasalahan stok, harga pemerintah bisa masuk melalui pengusaha-pengusaha itu untuk melakukan stabilisasi harga. Dan tentunya untuk memenuhi stok. Jadi memang profiling terkait pendataan ini harus kemudian menjadi catatan. Diperbaiki, dan kemudian ketika beras ini di retail modern sulit ditemui, dan di pasar masih bisa ditemui, jangan lupa ini juga harus dikontrol. Satgas Pangan, TPID harus dikontrol bahwa memang pasar-pasar tradisional itu masih menyediakan. Dan jangan dibiarkan harga ini terus naik. Ini akan membuat rakyat menderita. Kendalikan harga.
Itu tugasnya pemerintah. Bulog kemudian melakukan operasi pasar. Tapi masalahnya cadangannya nggak cukup. 1,4 juta belum lagi dikurang dengan bantuan pangan beras. Di 16 Februari sekitar bantuan pangan itu ada 188.000 berarti yang sudah disalurkan. Sisanya kan belum. Masih ada sekitar sisa 400, hampir 500.000 ton di sana. Taruhlah 450.000 ton sisanya. Nah, ini harus menjadi catatan. Bulog itu masih harus dikurangi dengan yang namanya bantuan pangan beras itu sendiri. Jadi stoknya sendiri itu nggak kuat. Belum lagi Menteri Perdagangan itu menyatakan bahwa ketika ada masalah beras premium di pasar retail modern terutama yang sulit ditemui, beralih saja konsumsi beras Bulog. Memangnya cukup? Kebutuhan kita 2,5 juta ton loh. Memangnya cukup? Jangan sampai dengan seolah-olah itu hanya lip service kemudian sebagai pemerintah seolah-olah ada barang tersedia, tapi kemudian realitanya tidak seperti itu. Ini akan menjadi ancaman lagi bagi masyarakat. Masyarakat daya belinya belum pulih dari pandemi, tapi masih harus ditekan. Jadi catatannya adalah semua elemen pemerintah harus digerakkan terkait ini. Badan Pangan, Kemenko Perekonomian, BPS harus mensurvei ulang bagaimana kondisi ini sebenarnya. 7,3 juta ton itu di mana? Bagaimana datanya? Dibuka aja. Real nggak? Kalau memang ada permainan, tindak. Karena menimbun, menahan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok. Itu melanggar aturan. Jadi, mari kita sama-sama juga melihat kondisi-kondisi ini. Kita aware. Beras langka. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa lagi makan beras. Diversifikasi pangan dipaksa oleh kondisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.